Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Mr. D. Di sini akan menjelaskan tentang Trihita Karana. Tapi sebelumnya, kita ketahui dulu yuk kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama ada kompetensi dasar, dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi yang dijelaskan sebagai berikut. Baiklah, pertama kita mulai dari pengertian Trihita Karana. Apa sih itu Trihita Karana? Baiklah kawan-kawan, Trihita Karana terbentuk atas 3 buah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri yang artinya 3, Hita yang artinya sebab, dan Karana artinya kebahagiaan. Jadi, Trihita Karana merupakan 3 penyebab kebahagiaan yang bersumber dari 3 unsur keharmonisan. Apa saja sih unsur keharmonisan itu? Nah, yang kedua, kita akan mulai membahas bagian-bagian dari Trihita Karana. Yang bagian-bagian inilah merupakan unsur-unsur keharmonisan penyebab kebahagiaan. Bagian-bagian dari Trihita Karana itu terdiri parayangan, yaitu keharmonisan manusia dengan Tuhan, paungan keharmonisan antar sesama manusia, dan palemahan keharmonisan manusia dengan alam lingkungan beserta isinya. Nah, kita akan menuju ke contoh pelaksanaan ajaran Trihita Karana di masa pandemi COVID-19 yang melanda saat ini, yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Dewa Permana. Dewa. Nah, ini dia. Dewa. Weh, Dewa. Sini. Nah, sudah mulai? Sudahlah. Ya. Om Swastiastu. Baiklah kawan-kawanku semua, perkenalkan nama saya Dewa Permana. Di sini saya akan memberikan contoh pelaksanaan ajaran Trihita Karana di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kawan-kawanku semua, tadi seperti Mr. D sudah menjelaskan tentang pengertian Trihita Karana, bagian-bagian dari Trihita Karana, dan lain sebagainya. Kawan-kawanku semua, ajaran Trihita Karana memang penting untuk menjaga keharmonisan. Dari keharmonisan tersebut menimbulkan kebahagiaan. Akan tetapi, jika ajaran tersebut tidak diimplementasikan atau tidak dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, ajaran tersebut seakan tidak berguna, kawan-kawanku. Untuk itulah di sini saya akan memberikan contoh pelaksanaan ajaran-ajaran Trihita Karana yang bisa diimplementasikan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Mau tahu? Simak video berikut ini. Inilah, mati apa belum? Belum? Aduh. Parayangan. Menjalin hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa di masa pandemi COVID-19 saat ini bisa kita lakukan dengan cara senantiasa sembahyang dan berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Selain itu, sembahyang dan selalu ingat kepada Tuhan bisa menenangkan pikiran kita sehingga bisa berpikir dengan jernih dalam menghadapi segala masalah. Menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa tak semata-mata hanya bisa kita lakukan dengan cara sembahyang. Akan tetapi, contoh pelaksanaan parayangan yang kedua bisa kita lakukan dengan cara senantiasa menjaga kebersihan tempat suci. Dengan tempat suci yang bersih, segala aktivitas di sana, baik mengaturkan banten, sembahyang, dan lain sebagainya, bisa kita lakukan dengan nyaman dan aman. Selain itu, ini juga mencegah virus corona untuk menempel di sana. Duduk sambil membaca buku, utamanya buku yang menyangkut tentang cinta kasih kepada Tuhan beserta ciptaannya, merupakan
contoh pelaksanaan parahyangan yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu, hal ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan. Yang kedua ada pawongan. Menjalin hubungan harmonis dengan sesama manusia di tengah pembatasan sosial saat ini masih bisa kita lakukan. Misal dengan membantu antar anggota keluarga di rumah, semisal ibu dalam membuat bantan dan lain sebagainya, tapi dengan tetap menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan. Cara yang kedua bisa kita lakukan dengan cara yang produktif, semisal membuat layangan dengan kakak, agar kreativitas juga bisa terjaga. Dan yang ketiga ada pelemahan. Menjalin hubungan harmonis dengan alam lingkungan beserta isinya, walaupun sedang di rumah saja, bisa kita lakukan dengan cara memberi makan hewan sambil mengajaknya bermain. Hal ini juga cukup efektif dan bermanfaat untuk mencegah tingkat stres dan membuat ion-ion bahagia dalam diri kita semakin berkembang. Selain hewan, tumbuh-tumbuhan juga patut dijaga dan dirawat dong. Menyiram tanaman dan juga merawatnya merupakan contoh pelaksanaan pelemahan yang kedua yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan begitu, lingkungan akan menjadi asri dan sejuk. Nah, setelah semua kegiatan itu kita lakukan, sebagai contoh pelaksanaan ajaran Trihita Karana di masa pandemi COVID-19 saat ini, kebersihan badan harus tetap kita jaga. Dengan ingat, mencuci tangan dengan sabun setelah melaksanakan semua aktivitas-aktivitas itu. Sudah mulai kan? Dah. Oke, siap. Baiklah kawan-kawanku semua, sekian dari saya mengenai contoh-contoh pelaksanaan ajaran Trihita Karana di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga video tadi dapat menginspirasi kawan-kawanku semua, dan kawan-kawanku semua dapat mengimplementasikan ajaran Trihita Karana dengan cara kawan-kawan masing-masing. Tetap jaga kesehatan, dan mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Dan tetap jaga keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan alam lingkungan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Loka samasta sakinam bhavantu. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya kembalikan lagi kepada Mr. D. Mr. D, silakan. Nah, kawan-kawan, mudah bukan cara mengimplementasikan ajaran Trihita Karana? Jadi bagaimana? Apakah kawan-kawan sudah siap mengimplementasikannya? Ajaran Trihita Karana pula menjadi kekuatan kita bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, karena senantiasa membuat kita hidup harmonis, bahagia, dan produktif. Sudah dulu ya kawan-kawan mengenai video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.